Kekalahan Tyrannosaurus. Di chapter 229 kemarin, kita melihat kekalahan yang sangat cepat dari salah satu orang terkuat di arc final ini. Cukup mengejutkan memang, namun kita sendiri sudah seringkali diperlihatkan kekuatan Tyranno yang dijatuhkan dan ditinggikan lagi oleh sang author Wakuiken Sensei. Bahkan sejak awal kemunculan dari Tyranno. Pada awal kemunculannya, Tyranno dianggap sangat kuat, bahkan bisa menerbangkan Draken dengan pukulannya. Lalu, kemunculan Senju terlihat mempercundangi kekuatan Tyranno dengan tendangan dari Senju kepada Tyranno. Kemudian, ketika akan bertarung dengan Wakka dan Benkei, kita semua diberikan backstory Wakka dan Benkei yang dikatakan sangatlah kuat. Kita pun tentu percaya, setidaknya pertarungan akan menjadi menarik, bahkan banyak juga yang berpendapat Wakka dan Benkei bisa mengalahkan Tyranno. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Sekali lagi kita diperlihatkan kekuatan Tyranno yang ternyata melebihi apa yang terlihat. Wakka dan Benkei benar-benar tak berkutik di hadapan Tyranno yang sesungguhnya. Di sini, Mikey juga memberikan pernyataan mengenai kekuatan Tyranno yang tidak selemah yang terlihat ketika dipukuli oleh Wakka dan Benkei, tepatnya di chapter 220 awal. Dan terbukti, di akhiran chapter 228 itu, Tyranno dengan mudah bisa mengalahkan Wakka dan Benkei. Nah, dari bagaimana kekuatan Tyranno ini, lalu dari kekalahannya dengan Senju di chapter 229, kita memiliki prediksi mengenai nasib dari Tyranno selanjutnya. So, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama. Let's check it out. Tyrannosaurus terlihat dikalahkan oleh Senju dengan tendangan memutar Senju. Namun, apakah tendangan itu benar-benar mengalahkan Tyranno? Seperti yang kita tahu, di chapter 229, Tyranno hanya terlihat tergeletak saja, sama seperti Wakka dan Benkei di chapter 228. Namun, apakah kalian sadar, Wakka dan Benkei di chapter 229 terlihat masih baik-baik saja dan terlihat bisa bertarung kembali. Ketika awal-awal Senju ingin melawan Tyranno, Takeomi juga sempat mengatakan bahwa Tyranno akan dihadapi oleh kami bertiga saja, yaitu Wakka, Benkei, dan Takeomi. Ya, mereka belum kalah sepenuhnya. Dan hal ini juga tentu bisa terjadi kepada Tyranno yang hanya mengalami 2 kali tendangan dari Senju. Wakka dan Benkei yang mengalami serangan bertubi-tubi saja masih bisa bangkit kembali, apalagi dengan Tyranno. Sebagai contoh lain, seperti Mikey dahulu yang pernah tumbang dengan pukulan pipa besi Kazutora saja bisa bangkit kembali. Seharusnya Tyranno juga bisa bangkit kembali dari tendangan Senju. Walaupun menerima efek tendangan Senju, bagi orang besar seperti Tyranno bukanlah hal mustahil untuk bisa melawan kembali. Contoh lainnya adalah dari Taiju. Sebelumnya Taiju pernah dikalahkan oleh Mikey dalam satu tendangan. Namun Taiju sebenarnya bisa bangkit untuk melawan, walaupun belum tentu bisa menang. Namun Taiju sudah dikalahkan oleh mentalnya, karena melihat semua anggota Black Dragon telah dikalahkan oleh Draken. Dan dari kejadian-kejadian sebelumnya di cerita Tokyo Revenger ini, pada intinya serangan Senju kepada Tyranno memang terlihat mengalahkan Tyranno. Namun Tyranno tentu bisa bangkit kembali. Entah Tyranno masih memiliki hasrat untuk bertarung atau tidak, itu kehendak Wakuiken Sensei. Jadi masih ada kesempatan bangkit untuk Tyrannosaurus, apalagi anggota-anggota Rokuhara banyak yang masih bisa bertarung. Rokuhara Tandai dan sang bos Tyrannosaurus masih belum kalah. Kemudian dari perkataan Mikey dan perilaku Mikey, cukup unik di mana kita diperlihatkan Mikey yang tiba-tiba percaya kepada kekuatan Tyranno. Jarang sekali Mikey percaya dengan kekuatan seseorang. Namun kali ini Mikey seperti sudah tahu bahwa orang yang menjadi bos Rokuhara Tandai ini sesama orang dengan dark impulsif seperti dirinya. Dan kemungkinan alasan Mikey hanya menunggu terlebih dahulu dan tidak mau ikut dalam peperangan, kemungkinan Mikey tahu siapa orang yang akhirnya akan dia lawan, yaitu Tyrannosaurus yang sama seperti dirinya memiliki dark impulsif. Dan untuk chapter 230 nanti, Tyrannosaurus kemungkinan bisa bangkit dan kembali bertarung dengan Senju.
Namun tidak hanya itu saja di chapter 230 nanti. Pada chapter 230 nanti akan ada flashback dari salah satu karakter yang menampilkan seseorang ketika masih kanak-kanak. Anak yang ditampilkan dalam flashback kali ini memang masih menjadi misteri. Apakah itu Mikey atau Shinichiro Sano atau mungkin orang lain lagi. Kebenarannya memang ada di tangan Wakuiken Sensei. Jika itu adalah Shinichiro Sano, tentu fokus pertarungan di chapter 230 nanti masih bisa berada di Tyrannosaurus melawan Senju. Karena di sana ada Takeomi yang juga adalah teman dari Shinichiro Sano. Berbeda dengan Mikey yang saat ini hanya berhadapan dengan Kakucho saja, agak aneh jika flashback nanti berasal dari Mikey. Jadi pertarungan di chapter 230 nanti adalah pertarungan ronde kedua dari Dark Impulsive Tyrannosaurus melawan Senju dengan kekuatan yang sebenarnya. Entah kekuatan apa yang dimiliki Senju dan berlatih dengan siapa Senju sehingga bisa menjadi skuad sekarang, mungkin akan diceritakan di chapter nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju akan ada ronde kedua pertarungan Tyranno melawan Senju? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.